Jumpa kembali dengan Pak Khair di pembelajaran IPA. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Khair akan menyampaikan pembahasan dari soal pembinaan sore Selasa Kamis putaran pertama. Anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa pada pembinaan sore ini untuk mata pelajaran IPA kegiatannya adalah mengulas kembali atau mengulang kembali materi-materi yang telah disampaikan di kelas 4 dan juga di kelas 5. Pada kesempatan pertama ini, materi yang akan dipelajari bersama yaitu materi tentang rantai makanan. Anak-anak masih ingat rantai makanan? Nah, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem dengan urutan atau pola tertentu. Pada materi ini ada 4 indikator yang perlu anak-anak kuasai. Untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi rantai makanan. Jadi anak-anak harus tahu, oh rantai makanan ini masuk ekosistem sawah, maka rantai makanan ini masuk ekosistem kebun, rantai makanan ini masuk ekosistem hutan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, menentukan peran organisme pada rantai makanan. Apa saja perannya dalam rantai makanan? Ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Kemudian yang ketiga, melengkapi rantai makanan. Ada disediakan rantai makanan, kemudian anak-anak melengkapi rantai makanan yang kosong. Kemudian yang keempat, memprediksi rantai makanan. Jadi ada sebuah ilustrasi, nanti misalkan organismenya itu punah ataupun berkembang pesat, apa yang terjadi pada rantai makanan tersebut. 4 indikator ini harus anak-anak kuasai. Gitu ya. Oke, Pak Hen mulai pembahasan di soal nomor 1. Semua memperhatikan di layar. Untuk soal nomor 1, nah, rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah. Yang ditanyakan di sini adalah ekosistem sawah. Untuk mendapatkan jawaban yang tepat, ada 2 kunci. Yang pertama, organisme di rantai makanan tersebut harus sesuai dengan ekosistemnya. Organismenya harus khas yang bisa hidup di ekosistem sawah. Kemudian yang kedua, rantai makanannya harus urut. Kalau organismenya sudah khas tetapi rantai makanannya tidak urut, berarti itu salah. Organismenya harus khas, rantai makanannya harus urut. Kita cek satu persatu. A. Padi, ulat, elang. Nah, padi betul di sawah, kemudian dimakan ulat bisa, ulat dimakan ulat tidak. Berarti A salah. Kemudian yang B, padi dimakan tikus, mungkin ya. Tikus dimakan ulat bisa, ulat dimakan elang bisa. Nah, kemungkinan jawabannya B, tapi kita harus mengecek untuk pilihan yang lain. C. Padi dimakan burung perenjak. Burung perenjak itu termasuk burung insektivora. Dia pemakan serangga. Berarti salah, dia tidak makan padi. Kemudian yang D, padi dimakan burung kutilang. Burung kutilang sama. Burung kutilang termasuk burung insektivora. Dia pemakan serangga. Berarti kalau makan padi berarti salah. Otomatis pilihan yang tepat untuk nomor 1 adalah B. Itu ya. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 itu ada ilustrasi. Ilustrasi di ekosistem kebun. Nah, dari ilustrasi tersebut anak-anak diminta untuk menentukan urutan rantai makanan yang sesuai ilustrasi. Coba kita baca ya. Siswa-siswi kelas 6 melakukan kunjungan ke perkebunan sayur di daerah Kaliuran. Di sana mereka melihat tanaman sawi yang tumbuh subur dan berbagai jenis hewan antara lain ulat, ular, belalang, burung kutilang. Kemudian mereka juga melihat bangkai burung elang yang telah membusuk karena diuraikan oleh bakteri. Dari ilustrasi tersebut kita bisa menentukan organismenya. Ada tanaman sawi, ada ulat, belalang, burung kutilang, dan juga burung elang sama bakteri. Kita diminta untuk mana sih rantai makanan yang mungkin terbentuk dari ekosistem tersebut. Kita cek satu persatu. A. Sawi dimakan ulat bisa, ulat dimakan ulat tidak bisa.
A. Salah. B. Sawi dimakan belalang? Mungkin. Belalang dimakan ulat? Salah, tidak mungkin. C. Sawi dimakan ulat? Bisa. Ulat dimakan burung kutilang? Burung kutilang tadi apa? Insektivora ya, pemakan serangga. Ulat termasuk serangga? Betul. Kemudian burung kutilang dimakan ulat? Betul. Ulat dimakan ulat? Betul. Kemungkinan C. Tapi lihat D. Sawi dimakan belalang? Betul. Belalang dimakan burung kutilang? Betul. Burung kutilang dimakan ulat? Mungkin nggak ulat makan burung kutilang? Tidak. Ulat termasuk pemakan dedaunan. Berarti nomor 2 jawabannya adalah C. Gitu ya. Nomor 3. Lanjut. Nomor 3 masih sama, mengidentifikasi rantai makanan pada ekosistem hutan. A. Rumput dimakan rusa? Betul. Rusa dimakan harimau? Mungkin. Harimau mati diberikan bakteri? Betul. Kemungkinan A. Betul. Tapi kita harus mengecek pilihan jawaban yang lain untuk memastikan jawaban yang kita pilih benar. B. Rumput dimakan burung? Kemudian burung dimakan laba-laba? Mungkin enggak? Enggak ya, ini ya. B. Salah. C. Rumput dimakan kelinci? Bisa jadi. Kelinci dimakan ulat? Masa ulat makan kelinci? Salah. D. Rumput dimakan katak? Katak kemudian dimakan tikus? Juga tidak tepat. Jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah A. Nomor 1, 2, dan 3 itu indikator tentang mengidentifikasi rantai makanan. Yang perlu kalian ingat-ingat adalah 1. Organismenya harus khas di ekosistem tertentu. Yang kedua, rantai makanannya harus urut. Itu ya anak-anak ya. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan. Ada gambar rantai makanan. Ini nomor 4 ya. Kita diminta untuk menentukan perannya. Tadi perannya apa saja? Produsen, konsumen, kemudian pengurai. Konsumen dibagi menjadi beberapa, bisa konsumen 1, 2, 3, bahkan sampai konsumen 4 atau puncak. Ini ada pohon, belalang, burung, kemudian ada kucing. Yang ditanyakan adalah peran belalang sama kucing. Nah, sebenarnya soal ini cukup mudah, tetapi harus teliti. Kalau misal kalian mengerjakan di kertas, nanti bisa ditulis, oh tumbuhannya ini, pohonnya ini sebagai tumbuhannya ini sebagai produsen yang menghasilkan makanan. Yang menghasilkan makanan atau yang sebagai produsen itu adalah tumbuhan. Kemudian belalang ini karena dia memakan produsen, dia menjadi konsumen 1. Burungnya menjadi konsumen 2. Kemudian kucingnya menjadi konsumen 3. Kalau di sini nanti ditambah bakteri ataupun jamur, itu sebagai pengurai. Berarti belalang berperan sebagai konsumen 1, kemudian kucing sebagai konsumen 3. Berarti nomor 4 jawabannya D. Gitu ya, cukup mudah ya untuk indikator ini. Kita lanjut ke nomor 5. Sebentar. Nomor 5. Nomor 5 sama, menentukan peran. Kita harus melingkari atau menandai yang ditanyakan apa. Coba baca ya. Peran jamur dan burung pada rantai makanan tersebut secara urut. Jamur, burung. Oke ya. Yuk bareng-bareng. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, pengurai. Yang ditanyakan apa? Jamur. Berarti ini dulu sebagai apa? Pengurai. Kemudian burung, konsumen 2. Mana? Pengurai dan konsumen 2. Berarti jawabannya B. Oke anak-anak. Nah, mudah ya untuk menentukan peran ya. Oke, Pak rasa kalian sudah bisa. Kemudian nomor 6. Perhatikan. Nomor 6, melengkapi rantai makanan yang kosong. Perhatikan rantai makanan berikut. Lumut dimakan ikan nila, dimakan Y, dimakan bakteri. Organisme yang dapat menempati Z pada rantai makanan tersebut adalah
Untuk menentukan rantai makanan yang kosong, kita bisa memasukkan satu persatu organisme atau makhluk hidup yang ada di pilihan jawaban. Coba kita cek. Lumut dimakan ikan nila, dimakan burung pipit. Burung pipit itu termasuk burung pemakan bijian, berarti salah. Lumut dimakan ikan nila, dimakan keong mas. Keong mas biasanya itu yang merusak tanaman padi itu kalau di sawah, berarti salah. Lumut dimakan ikan nila, dimakan ikan bawal. Mungkin ya, karena ikan bawal kadang ada yang ukurannya lebih besar daripada ikan nila. Dan ikan bawal ini termasuk karnivora. Kemudian yang ikan hiu. Ya ikan hiu bisa, dia termasuk karnivora. Tetapi apakah sesuai dengan ekosistem tersebut? Mungkin nggak ikan nila di laut? Nah, yang kan ikan hiu ini termasuk ekosistem laut. Berarti yang paling tepat adalah yang sesuai dengan ekosistem tersebut, yaitu C, ikan bawal. Kenapa enggak ikan D, ikan hiu? Karena hiu di laut, tidak mungkin ini di laut. Karena ini biasanya ekosistem sungai atau kolam. Oke, nomor 6 berarti jawabannya C. Lanjut nomor 7. Nomor 7 masih sama, memprediksi rantai makanan. Nomor 7 ini melengkapi rantai makanan. Hewan yang dapat menempati posisi X pada rantai makanan tersebut. Sama, kita memasukkan satu persatu ya. Padi dimakan X, ular, elang, bakteri. Padi dimakan tikus, ya bisa. Kemudian tikus dimakan ular, bisa. Kita simpan dulu pilihan A. B, padi dimakan katak, tidak. Katak dimakan serangga ya, katak ya. Kemudian padi dimakan kucing, tidak. Kemudian padi dimakan belalang, bisa. Belalang dimakan ular, tidak. Ular karnivora, bukan insektivora. Kalau dia makan belalang berarti ularnya ini insektivora. Yang paling tepat untuk melengkapi adalah A, tikus. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8. Nah, ini sudah masuk di soal memprediksi rantai makanan. Oke, coba di pause sebentar. Oke, nomor 8. Komponen rantai makanan kebun terdiri atas belalang, burung, rumput, dan ular. Perubahan yang terjadi jika burung punah. Untuk menyelesaikan soal memprediksi rantai makanan ini, ya, Oil akan menuliskan dulu. Tuh tadi ada apa saja? Belalang, burung, rumput, ular. Kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Kira-kira urutannya apa? Sebentar. Urutannya adalah rumput. Kelihatan ya? Kemudian mana tadi? Ada belalang, burung, baru ular. Nah, langkah pertama ketika kalian menemukan soal seperti ini harus diurutkan dulu rantai makanannya. Rumput, belalang, burung, ular. Kemudian yang ditanyakan apa? Perubahan yang terjadi jika burung punah. Kita lingkari burungnya. Nah, burung dilingkari. Punah. Punah itu berarti berkurang. Oke? Nah, berarti kalau berkurang kita kasih tanda min. Kalau tanda min itu untuk punah atau berkurang. Kalau tanda plus berarti berkembang atau bertambah atau meningkat. Kalau ini tadi berkurang atau menurun. Kita cek. Ketika burung punah, saat burung punah, berarti ularnya bagaimana? Ular tidak ada makanannya. Berarti ularnya itu berkurang. Men. Kemudian belalangnya bagaimana? Oh, karena yang memakan belalang berkurang jumlahnya, berarti belalangnya berkembang pesat. Karena belalang berkembang pesat, yang makan rumput jadi banyak, berarti rumputnya berkurang. Kita cek pilihannya.
belalang dan ular punah. Belalang dan ular punah, padahal belalangnya meningkat. Pilihan A salah. B, belalang dan ular berkembang pesat. Belalang dan ular berkembang pesat, salah, karena ularnya punah atau berkurang. C, rumput dan belalang berkembang pesat. Rumputnya berkurang, salah. D, rumput berkurang, ular punah juga. Rumput berkurang, ular punah. Berarti untuk soal nomor 8 jawabannya adalah D. Itu ya. Bisa ya? Soal nomor 8 jawabannya D. Nomor 9 sama, memprediksi rantai makanan. Syaratnya tadi kita harus mengurutkan rantai makanannya terlebih dahulu. Soal nomor 9, pada ekosistem sawah terdapat tanaman padi, katak, belalang, ular. Kemudian datang sekelompok tikus yang masuk pada ekosistem tersebut. Perubahan yang terjadi adalah, yuk kita tulis urutan rantai makanannya. Urutannya berarti apa? Padi, kemudian apa? Belalang, katak, kemudian ada ular. Nah, yang ditanyakan, kemudian datang sekelompok tikus. Misal datang tikus. Tikusnya berarti ini makan apa? Makan padi. Tikus bisa dimakan apa ini? Bisa dimakan ular. Kalau tikusnya datang sekelompok tikus, berarti kan dia masuk di ekosistem ini ya, masuk di rantai makanan ini. Berarti bagaimana dengan padi? Padi berarti ada yang makan belalang, padi dimakan belalang, juga padi dimakan tikus. Otomatis padinya berkurang. Kalau padinya berkurang, bagaimana dengan belalang? Belalangnya juga berkurang. Bagaimana dengan katak? Kataknya bagaimana? Kataknya makanannya berkurang, juga berkurang. Tetapi ularnya bagaimana? Dia dapat makan dari katak, dia juga dapat makanan dari tikus. Berarti ularnya bertambah. Ular bisa makan katak, bisa makan tikus. Jadi kita cek ya, populasi katak berkurang, tanaman padi berkembang besar. Padi harusnya berkurang. B, padi meningkat, salah. Kalau padi meningkat, salah. C, ular meningkat, tanaman padi menurun. Ular meningkat, tanaman padi menurun. Bisa ya, yang C ya. Kemudian yang C, yang D, tanaman padi menurun. Betul, ular berkurang. Artinya ular berkembang besar. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah C. Populasi ular meningkat, kemudian padi berkurang. Bisa dipahami? Itu soal yang nomor 9. Jadi nomor 9 jawabannya adalah C. Selanjutnya soal yang terakhir, nomor 10. Perhatikan. Nomor 10 sama. Pada ekosistem hutan terdapat rumput, kijang, harimau, dan bakteri. Jika harimau punah, maka yang terjadi sama. Kita menuliskan urutan rantai makanan yang tepat terlebih dahulu. Yuk bareng-bareng Pak Khair ya. Apa saja urutannya? Rumput, kemudian apa? Kijang, harimau, bakteri. Oke, sudah urut ya. Kalau sudah urut berarti kita tinggal melingkari apa yang ditanyakan situ. Jika harimau punah, kita lingkari harimau punah berarti berkurang. Kalau harimau punah berarti kalau ini berkurang, bagaimana dengan kijangnya? Yang makan berkurang, kijangnya berkembang besar, rumputnya berkurang. Kita cek rumput kijang punah, salah. Rumput berkembang pesat dan kijang punah, salah, rumputnya berkurang. Kemudian C, rumput dan kijang berkembang pesat, rumputnya berkurang atau berkembang besar, salah ya. Kemudian yang D, rumput berkurang, kijang bertambah. Jawabannya adalah D. Oke, jawabannya D.
D. Nomor 10 jawabannya D. Oke anak-anak. Nah, sudah selesai pembahasan soal pembinaan sore. Semoga bermanfaat, semoga anak-anak mudah paham. Dan apabila nanti ada yang belum dipahami, kalian bisa tanyakan langsung ke Pak Khair boleh, ke Pak Anto boleh, ke Bapak Ibu Guru kelas 6 juga siap menjawab pertanyaan dari anak-anak. Pesan Pak Khair, tetap semangat, jaga kesehatan selalu, kemudian tetap istiqomah dalam kebaikan. Dari Pak Khair, untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan di video pembelajaran selanjutnya. Ingat-ingat, untuk materi pembinaan sore kita sudah mulai mengulas atau mengulang materi kelas 4 dan kelas 5. Di pertemuan pertama ini kita sudah belajar tentang rantai makanan. Biar kalian lebih paham, video ini bisa kalian ulang-ulang, kemudian latihan soal juga bisa kalian ulang-ulang. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari Pak Khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.